Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Jikalau sampai saat ini kami masih bernafas, ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kami serahkan saat ini Tuhan. Kami rindu Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Persiapkan setiap hati kami, layakkan kami untuk kami boleh datang di bait-Mu yang kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh hamba-Mu yang melayani, baik song leader, singer, pemain musik, multimedia, aser, kolektan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan hikmat yang dari surga turun atas hamba-Mu, sehingga setiap pelayanan hamba-Mu boleh menyukakan Engkau. Kami semua yang ada di tempat ini, kami boleh terberkati Yesus. Kami teringat saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan sampai di tempat ini untuk boleh bersama-sama kami beribadah pada pagi hari ini Yesus. Terpuji nama-Mu, kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami naikkan syukur dan berdoa, haleluya, amin. Haleluya, biarlah pagi ini kita memiliki kerinduan yang sama untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan segala kebaikan yang Kau berikan pada kami. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu atas hidup kami. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam
Tuhan atas proses yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan kami dapat kemenangan Tuhan, kami dapat kelepasan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh ajaib Tuhan. Segala perkara Tuhan dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, beri kemuliaan Allah kita. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami hendak bersorak-sorak demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap bersorak-sorak kita katakan amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus.
Yesus, lambaikan tangan. Katakan, saya cinta Yesus. Saya cinta Lagi, Yesus. saya cinta Yesus. Saya cinta Haleluya. Yesus. Masih siap untuk memuji Tuhan lagi? Amin. Amin. Urapan di kepala Harun yang kejanggu dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon. Oh, betapa indahnya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, betapa eloknya. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggu dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggu dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Urapan di kepala Harun yang kejanggu dan cobanya turun seperti embun yang dari mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberkati pekerjaan tempat ini dengan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik atas hidup kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami hendak memberikan persembahan untuk memberkati pekerjaan tempat ini. Biar Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang beri Tuhan berlipat kali ganda. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari siap untuk memberkati pekerjaan tempat ini. Kita katakan amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Siapa di sini percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah? Angkat tangan. Luar biasa. Luar Yesus tetap sama hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman yang kita dengar boleh memberi kekuatan kita, menghibur hati kita, sebagai penolong kita yang ajaib untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita percaya hanya di dalam Tuhan Yesus selamat yang menjadi sumber kekuatan kita, penolong kita, Allah yang ajaib, Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari katakan, hanya di dalam Tuhan saja ada pertolongan. Begitu ajaib, Kau telah
kasih-Mu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biar pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tiba saatnya kami hendak membuka hati kami Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan setiap kami Tuhan untuk mengerti, memahami setiap firman yang kami dengar Tuhan. Biar firman ini Tuhan menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup kami Tuhan. Boleh menghibur kami Tuhan di saat kami lemah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar kuasa urapan-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan. Biar setiap tutur kata yang disampaikan Tuhan benar-benar datangnya dari isi hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Banyak duit? Sudah sarapan belum? Kok podo? Habis ini nanti sarapan sama-sama, nanti sudah disediakan babi kicap di belakang nanti itu. Iya, masih kibase tambah triple kakean iki Mas. Mana? Iya, triple kebanyakan bahasa tambah. Iya. Kecil kan ya. Luar biasa sukacita yang lihat. Saya pandang dari sini ada 500.000 orang ini di depan, luar biasa. Bapak Ibu saudara terkasih, saya nggak pakai slide hari ini. Ini kita akan sharing firman, kita akan cerita-cerita aja ya. Ya sebentar. Di sini saya juga membawa berkat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya ini Bapak Ibu saudara kasih, sebentar. Saya ada berkat ini berapa? 3. Ini cukup untuk mentraktir apa itu bakso sak meniki akeh engko. Ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Bapak Ibu di sini tahu nggak binatang bunglon? Tahu ya? Ada yang belum tahu? Bunglon. Tahu semua toh? Kalau belum tahu browsing sih. Bunglon. Pertanyaan saya, bunglon itu warnanya apa? Hah? Macam-macam Bu Maria. Sesuai tempatnya, pinter kabeh ternyata. Luar biasa. Belum ikut. Ini kan rame-rame gitu ya. Memang bunglon itu sesuai dengan apa yang ditempatkan, kondisi keadaan. Saat berada di daun warna hijau, bunglon itu apa? Warnanya hijau. Terus kalau di warna coklat, terus kalau lorek-lorek di mana ya enaknya? Bunglon ini hebat dalam bertahan hidup ya. Tetapi dia tidak pernah menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ya, makanya tadi pertanyaan saya dari awal itu, bunglon ini warnanya apa? Ada yang ngomong hijau, ada yang ngomong ini, ada yang ngomong gini kalau. Nah, tapi ternyata bunglon itu sesuai dengan apa yang dipijak, apa sesuai keberadaannya dia warnanya. Jadi bunglon itu tidak pernah menunjukkan jati dirinya sendiri. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang dikatakan orang Kristen hari-hari ini, mereka bisa menjadi seperti bunglon. Banyak sekali Bapak. Ketika mereka ada di gereja, mereka bersikap rohani yang luar biasa. Malah kadang-kadang malaikat itu malah sungkan saking rohaninya. Iya toh, saking rohaninya. Tetapi ketika di luar, di sana, apa yang terjadi? Ya seperti dunia di sana. Karena seperti bunglon. Jadi kalau di gereja ini ya, waduh.
menyembah Tuhan luar biasa, memuji Tuhan luar biasa, memimpin puji, menyampaikan firman luar biasa, rohani sekali. Itu. Jadi Bapak Ibu, mereka itu orang-orang dunia itu mereka itu bisa berubah-ubah tergantung keadaannya mereka di gereja rohani, di luar sana rohana. Ya. Itu di negara itu enggak, di sini enggak ada, di sini enggak ada. Enggak, di Necles. Necles Bapak Ibu tahu negara Necles? Necles itu luar negeri masih di luar gitu loh. Jadi di mana ya? Luarnya luar negeri itu Necles. Aku seneng kalau nyampaikan firman di sini tuh, seneng saya tuh, interaktif, wah luar biasa. Jadi pesan firman Tuhan di sini bahwa sadar tidak sadar bahwa dunia itu akan selalu mencoba mewarnai kehidupan kita, itu dunia. Lewat apa? Banyak sekali. Lewat media massa, lewat media sosial, lewat pergaulan. Itu kita ini bisa diwarnai. Tapi Tuhan mau kita semua itu punya warna yang sejati. Warna ilahi yang berasal dari kehendaknya. Saya punya permainan ini. Saya punya buku. Ya. Jadi kondisi Bapak Ibu sekarang itu, posisi panjenengan itu seperti ini. Apa? Kosong, polos. Seperti ini. Tapi kalau seperti bunglon itu, kalau nanti di luar, tergantung kita mau seperti apa. Warnanya, ini bisa dibuat warna nanti. Bisa menjadi warna. Tergantung kita yang mewarnai ini. Warnanya ini atau seperti dunia sana atau seperti ini pergaulan. Kalau seperti di dunia ini ya. Nah, bisa hitam putih. Terus bisa berwarna. Nah ini. Jadi yang tadi putih polos ini, ya, yang dari putih polos ini jadi warna seperti ini. Luar biasa. Tergantung kita. Pak Arno raan masa menku, ya. Jadi tergantung kita mau warna yang hitam putih atau yang dari polos dulu, apa kita mau mewarnai yang hitam putih atau warna yang cerah sesuai dengan kita. Tergantung kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, jadilah orang-orang yang percaya itu tidak ikut-ikutan pola dunia. Jadilah orang Kristen tidak cuma ikut arus mayoritas. Jadilah orang Kristen itu berani tampil beda. Ya. Ada slogannya apa Mas itu? Berani tampil beda. Itu apa di mana ya? Oh rokok. Iya rokok gudang garam. Berani tampil beda. Tuhan ingin kita itu berubah itu dari dalam. Melalui apa? Melalui pembaharuan budi. Ya, kalau saya sudah ngomong pembaharuan budi ini sudah langsung ingat ayatnya, ya toh. Supaya kita tahu bahwa apa yang benar itu bukan hanya ikut arus, ikut dunia. Mari kita belajar satu ayat aja di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Kita akan baca. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan aman. Karena ada di sini. Ya. Mari kita sama-sama kita baca ya. Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3.
kita akan belajar di satu ayat ini. Tampilkan terus Mas, tampilkan ayat ini. Kita akan belajar satu ayat ini aja. Mungkin saya yakin dan percaya Bapak Ibu sering membaca ini, sering mendengarkan khotbah tentang firman ini. Saya yakin dan percaya. Dan sudah seringkali mendapatkan rema dari ini. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih, firman Allah itu hidup. Firman Allah itu bergerak. Jadi setiap apa yang sampean dapatkan pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Karena apa? Firman itu hidup. Firman Tuhan ini hidup. Mungkin saat membaca, saat merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang lain, nanti akan mendapatkan lain dari pembicara lain, ataupun hikmat saat membaca, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru, karena firman Tuhan ini adalah ya dan amin dan selalu baru. Di sana dikatakan jangan serupa dengan dunia. Ya. Ini pertanyaan saya, ini kalimat ini merupakan perintah atau himbauan? Perintah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, ini adalah suatu perintah. Kalau perintah apa itu namanya sifat-sifatnya atau kok bisa dikatakan perintah? Perintah itu apa? Harus diapakan kalau perintah itu? Harus dilakukan, harus dilaksanakan. Perintah harus dilakukan. Karena apa? Perintah itu bersifat tegas dan persuasif dan harus dilakukan. Kalau himbauan, mungkin perbedaan perintah dan himbauan. Himbauan itu apa? Boleh ya, boleh tidak. Tetapi kalau untuk himbauan itu didorong untuk melakukan. Tetapi kalau tidak melakukan, nggak apa-apa. Tetapi kalau namanya perintah itu harus dilakukan. Jadi kalimat janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini adalah perintah. Maka mau tidak mau harus dilakukan atau dilaksanakan. Apa yang dimaksud dengan dunia di sini ya? Kita berbicara di konteks ayat Roma 12 ayat 2. Apa yang dimaksud dengan dunia ini? Jadi dunia di sini itu bukan berarti planet. Dunia ini bukan berarti situasi kondisi dunia ini di luar sana. Bukan. Tetapi kita akan belajar mengenai konteks yang dimaksud Roma 12 ayat 2 ini, dunia itu apa? Kalau Bapak Ibu nanti saya ngomong perhatikan itu pasti nanti ada pertanyaannya di situ. Jadi ada 3 yang sudah saya siapkan lumayan untuk sarapan. Dunia itu adalah sistem nilai, ya perhatikan di sini, sistem nilai dan cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kontekstualnya di Roma 12 ayat 2 ini adalah dunia itu bukan hal planet, tetapi sistem nilai dan cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Atau cara hidup atau sistem pemikiran yang berlaku di dunia ini yang dikuasai dosa. Itu dunia yang dimaksud di sini ya. Jadi dunia, perhatikan di sini dunia itu yang dimaksud adalah sistem nilai dan cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan cara hidup atau pemikiran yang berlaku di dunia yang dikuasai oleh dosa. Bapak Ibu saudara terkasih, air laut itu rasanya apa? Asin, pasti ya. Sudah mencoba Bu Maria? Udah ya, asin, jadi asin ya. Gelap, ono maneh. Jadi air laut itu asin. Di sana ada banyak sekali ikan yang hidup di laut itu. Meskipun dikelilingi air asin, ikan itu dagingnya asin atau tawar? Tawar. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kita bisa hidup di tengah dunia tanpa harus menjadi serupa dengan dunia.
Ya. Ya seperti ikan. Ikannya di laut tetapi rasanya tawar. Bisa asin juga kalau tapi harus melalui proses. Melalui proses di PP apa? Dijemur, ya. Dijemur, dikasih garam. Nah, itu proses, tapi melalui proses. Tapi kalau saat panjenengan seneng yang suka mancing siapa? Pak John seneng mancing. Mancing Gus Hadi ini ya seneng mancing, Pak ya? Oh iya. Mancing perkara ono man. Isa ya mancing perkara. Tapi perkara bukan perkara duniawi, tapi perkara ilahi. Ya, luar biasa. Mancingnya perkara ilahi. Ya, kalau nanti mancing, coba setelah mancing kita bakar atau kita goreng, ikannya pasti rasanya tawar hambar. Ya. Nah, itu hidup kita harusnya seperti itu. Hidup di tengah dunia tanpa harus menjadi serupa dengan dunia. Itulah yang dikehendaki Allah. Untuk poin kedua adalah apa? Dikatakan di sana, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pengertian budi di sini apa? Karena Pak Budi dan Bu Budi nggak ada di sini. Ya. Ada yang tahu pengertian budi, akhlak, attitude, pinter kabeh gitu. Seneng aku nek di sini tuh. Budi. Kalau zaman SD saya itu ya, zaman waktu SD itu kan mesti ya ini budi ya Pak ya, Pak Agus ini. Jadi kita memang sudah usianya wis ngerti tadi zaman dhisik, tapi sekarang kan nggak ada. Ini budi, ini ibu budi gitu ya. Ya, pengertian budi menurut konteks di Roma 12 ayat 2 apa? Yaitu tadi akhlak, apalagi? Attitude, apalagi? Sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu di sana dikatakan bahwa budi itu adalah berarti apa? Pikiran. Budi itu adalah pengertian. Budi itu adalah pola pikir. Dan budi itu adalah cara menilai. Kalau sesuai dengan kebahasa Yunaninya nous. Nous itu adalah pikiran, pengertian, pola pikir dan cara menilai. Itu budi ya. Perhatikan di sini. Tadi kita sudah tahu dunia yang dimaksud di sini itu apa? Terus budi yang dimaksud di sini itu apa? Oleh sebab itu Tuhan mengendaki tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pembaharuan budimu harus dibaharui itu apa? Pikiran, pola pikir kita dibaharui. Jadi makna dalam Roma 12 ini mengenai itu Paulus menekankan agar orang percaya tidak mengikuti pola pikir dunia. Harapannya Paulus ini agar orang percaya itu tidak mengikuti pola pikir dunia, tetapi mengalami pembaharuan budi yang luar biasa. Artinya apa? Cara berpikir diubah. Cara berpikir dirubah. Diubah oleh siapa? Oleh apa? Diubah oleh kita bisa mengubah pembaharuan budi kita dengan cara apa? Yaitu diubah dengan firman Tuhan. Bisa pasti. Setiap kali kita baca, setiap kali kita renungkan firman Tuhan itu bisa mengubah pikiran kita, bisa mengubah pola pikir kita. Bisa mengubah artinya aja nilai-nilai kita itu diselaraskan dengan kehendak Allah. Kalau kita sudah membaca firman Tuhan, pasti nilai kehidupan kita, nilai budi kita, nilai pikiran kita, nilai pola pikir kita itu bisa dibikin selaras dengan kehendaknya Tuhan. Kalau sudah seperti itu, kecenderungannya hati itu pasti terus diarahkan kepada Kristus. Artinya Bapak Ibu, jika budi kita diperbaharui, kita mampu melihat kebenaran di balik godaan dunia. Pasti itu. Tetapi kalau budi kita enggak ada pembaharuan seperti dunia,
pasti gampang sekali digoda oleh dunia. Budi kita diperbaharui, kita mampu apa? Mengutamakan kehendak Allah. Mampu, pasti mampu. Budi kita diperbaharui, kita mampu apa? Hidup dalam apa dan cara pikir kita mampu untuk menghasilkan perubahan karakter. Terus pertanyaan saya, bagaimana untuk bisa memperbaharui budi yang dimaksud secara konteks di Roma 12 ayat 2 tadi? Bagaimana untuk cara memperbaharui budi ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab nanti dicatat. Catat Pak Edi. Bagaimana cara untuk memperbaharui budi yang di sini? Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa kalau kita kita sudah perbaharui budi itu, cara berpikir kita akan diubah. Ya, jadi setelah diubah nilai-nilai hidup kita itu diselaraskan dengan kehendak. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa memperbaharui budi itu? Bertobat, melakukan firman Tuhan. Wes, luar biasa. Wes, buat catat Pak. Lu, oke, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, sudah dicatat malaikat di surga. Tenang. Ya benar sekali Bapak Ibu, benar sekali itu, bahwa bagaimana cara kita bisa memperbaharui budi, membaca firman, bertobat, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Selanjutnya apa? Berdoa, minta hikmat, pimpinan Roh Kudus, dan yang utama ini Pak, bergaul dengan komunitas yang membangun iman. Seperti ini, bergaul. Makanya di dalam firman Tuhan 1-2 orang berkumpul ngerasani Tuhan. Kalau di sini nggak mungkin gibah wong liya toh. Pasti gibah mengenai Tuhan, ngerasani Tuhan. Jadi 1-2 orang berkumpul ngerasani Tuhan, Tuhan hadir. Mari sama-sama ngerasani Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita ngerasani Tuhan, pasti Tuhan hadir. Amini dan yakini bahwa itu. Terus poin yang ketiga, ini mungkin nggak lama, 10 menit ya Pak ya. 10 menit cukup Pak ya. Poin yang ketiga dikatakan di sana, tadi setelah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, poin pertama, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu poin kedua. Nah, poin ketiga ini saya sambung, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sana dikatakan sehingga kamu dapat membedakan. Yang dimaksud membedakan ini, bagaimana cara kita bisa membedakan? Bagaimana cara kita bisa membedakan, oh ini asli, oh ini palsu, bagaimana caranya? Apa Bu? Meneliti dan menyimak. Paling pintar dewe, paling kumlot paling Bu sampai kok. Ada lagi yang mungkin bagaimana kita bisa membedakan, memilah-milah. Memilah-milah. Lah sing dipilah iki apa, Pak? Sampah jare, Pak. Menimbang-nimbang. Jadi betul sekali Bapak Ibu. Sehingga kita bisa membedakan, yang dimaksud membedakan di sini itu berarti kita harus menguji. Diuji dulu, benar nggak ini? Setelah itu setelah diuji, diselidiki. Setelah diselidiki, menimbang, ditimbang, pertimbangan hasil dari menguji, hasil dari penyelidikan itu ditimbang, lalu kita buktikan. Nah itu jalan. Jadi yang dimaksud sehingga kamu dapat membedakan, nah itu harus diuji dulu, diselidiki, ditimbang, lalu kita buktikan kan. Maksudnya gimana?
Orang percaya yang pikirannya diperbaharui, orang yang percaya budinya sudah diperbaharui, akan punya daya rohani untuk bisa menilai. Pola pikir kita sudah diperbarui oleh firman Tuhan. Itu orang percaya itu daya rohaninya itu bisa untuk menilai dan memilih apa yang salah dan yang benar. Karena apa? Karena kita bisa menilai, sudah bisa menguji, karena kita pola pikir kita sudah diperbaharui, budi kita sudah berbaharui. Bukan sekedar ikutan atau mengandalkan logika kita. Bukan mengandalkan logika manusia. Terus kalimat selanjutnya dikatakan di sana apa? Sama-sama kita sampaikan. Baca 1, 2, 3. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, di sini ada 3 dimensi kehendak Allah. Ya. Di sini ada 3 dimensi kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Ya. Kehendak Allah selalu membawa kebaikan. Walaupun kadang prosesnya tidak enak. Bapak Ibu saudara kasih, tahu ceritanya Yusuf? Tahu apa Bu ceritanya Bu? Nggih. Sumur terus. Iya. Wis. Oke, sampean khotbah di sini Bu. Bener. Benar sekali, ya, benar sekali. Yusuf itu dibenci saudaranya, terus dicemplung ke sumur, terus dijual, dibeli Potifar, terus fitnah penjara. Sing fitnah siapa Bu? Oh, istrinya Potifar. Namanya siapa Bu? Namanya oh iya betul. Namanya istrinya Potifar itu Bu Potifar. Itu betul. Ya. Jadi Yusuf dianiaya, dimasukkan sumur. Kira-kira di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan itu Yusuf itu mengeluh enggak? Enggak ada mengeluh. Maka Yesus itu percaya bahwa Tuhan ikut campur di dalamnya. Wis dicemplung di sumur, didol, dipenjara, difitnah dan lain-lain. Kalau secara duniawi itu kelihatannya jahat, betul? Jahat. Apa yang dilakukan itu rasanya gak enak-enak. Tetapi akhirnya menjadi kebaikan. Ini yang dinamakan happy ending. Seperti di firman Tuhan itu ya, di sini di Kejadian 50. Di Kejadian 50 itu yang mengatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Itulah prinsipnya Yusuf. Ben karepmu wong-wong ngreka-ngreka aku dadi, aku difitnah, aku dianu wis gak popo, los. Tetapi Yusuf yakin bahwa Tuhan mereka-reka yang baik. Makanya dari situ happy endingnya apa? Yusuf menjadi orang kedua. Yusuf menguasai. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang memfitnah tadi, saudara-saudaranya membenci, datang untuk minta gandum. Iya toh. Seperti itu. Jadi kehendak Allah selalu membawa kebaikan. Walaupun kadang prosesnya tidak enak, tetapi menjadi happy ending. Selanjutnya kalimat yang berikut tadi apa? Tadi adalah apa yang baik. Tadi apa yang baik? Apa yang baik itu artinya di sini apa? Apa yang baik itu di sini adalah apa yang benar. Apa yang murni. Di konteks ini tidak jahat. Terus
apa yang baik di sini adalah bermanfaat bagi orang lain. Terus yang poin kedua, dimensi kehendak Allah yang kedua adalah yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Yang berkenan kepada Allah, kan seringkali kita dengar berkenan kepada Allah. Semoga berkenan kepada Allah, berkenan kepada Allah. Artinya apa? Artinya adalah sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Sesuatu yang layak di hadapan Allah. Sesuatu apa yang tadi saya sampaikan bahwa selaras dengan karakternya, itu yang dikatakan yang berkenan. Mungkin apa yang dilakukan kita itu benar, tapi berkenan enggak kepada Allah? Contohnya rutin ibadah seperti ini, benar apa salah? Benar ya, benar. Dikatakan di sana apa yang berkenan kepada Allah itu yang benar. Terus di sini melayani Tuhan benar apa salah? Benar sekali, benar. Tetapi juga harus apa yang kita lakukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan benar, tetapi kita harus juga berusaha dan senantiasa agar berkenan di hadapan Allah. Kita sudah lakukan yang benar, memuji Tuhan yang benar, beribadah benar. Tetapi belum tentu loh Bapak Ibu, belum tentu loh. Dilihat ini, benar. Tetapi berkenan kepada Allah enggak? Saya kasih contoh, saya sering kali ikut pelayanan di beberapa gereja. Di pelayanannya kalau waktu dia pemain musik ataupun WL atau singer, wah main musik, waktu itu saya lihat dari pemain musiknya. Main musiknya luar biasa, wes dahsyat. Sepertinya ya tadi malaikat pun sampai sungkan. Tetapi setelah selesai ibadah keluar. Loh, apa Bu? Loh. Iya, betul. Nah, itu setelah keluar, mesti biasanya kalau di sini pemain musik ikut ibadah. Ya ikut ibadah itu yang bagus ya. Yang bagus, tetapi yang saya temui itu setelah main musik keluar, mojok neng kono, apa Bu mau Bu? Wis pokoknya apa yang dilakukan itu. Nah, itu yang saya kasih contoh seperti ini. Waktu melayani berkenan, waktu melayani benar. Waktu memberikan sesuatu kepada jemaat benar. Nah, pertanyaan setelah apa yang dilakukan di luar mojok tadi yang disampaikan Ibu, itu kira-kira berkenan kepada Allah enggak? Nah, oleh sebab itu pesan firman Tuhan di sini, yang berkenan kepada Allah itu apa yang dilakukan kita dengan benar, apa yang kita lakukan dengan layak, tetapi kita harus juga berkenan kepada Allah. Selanjutnya adalah, itu berkenan kepada Allah ini ada contohnya. Contohnya di firman Tuhan itu Kain dan Habil. Kain dan Habil mengenai persembahan. Sama-sama memberikan persembahan, betul? Kain memberikan persembahan, Habil memberikan persembahan. Tetapi apa semua berkenan kepada Allah? Tidak. Yang berkenan siapa? Habil. Kenapa Habil berkenan kepada Allah? Memberikan yang terbaik. Padahal semua memberikan terbaik, Bu. Kain juga memberikan yang terbaik. Apa yang dia dapatkan dari hasil pertanian dia sembahkan. Kita mungkin pernah bahas ini ya. Kita pernah sharing firman ini mengenai Kain dan Habil. Pernah Pak Edi ya? Nah, sudah di sini sudah. Jadi mengapa Habil berkenan, ya, Kain tidak? Sama-sama, seperti itu, seperti kehidupan kita. Sama-sama memberikan persembahan, contohnya di sini, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama memberikan yang terbaik. Tetapi di sini ada yang tidak berkenan. Harapan kami di sini semuanya berkenan.
apa yang dilakukan, apa yang dijalankan, apa yang diberikan kepada Tuhan, semuanya berkenan. Selanjutnya dimensi ketiga adalah yang sempurna. Ya, itu lagu yang luar biasa, sempurna. Artinya apa? Artinya di sini menurut konteks ini adalah sempurna itu lengkap. Sempurna itu utuh. Sempurna ini mempunyai tujuan mencapai tujuan dengan benar dan matang secara rohani. Maka sempurna dalam Roma 12 ayat 2 bukan berarti tanpa cacat atau tidak pernah salah, melainkan hidup yang mencapai tujuan yang Allah. Itu yang dikatakan sempurna di sini. Jadi mempunyai tujuan, sempurna ini mempunyai tujuan yang mencapai kehendak Allah, tujuan Allah, apa yang dimaksud oleh Tuhan. Kehendak Allah itu sempurna karena apa? Kehendak Allah itu sempurna karena apa? Karena tidak kurang dan tidak lebih. Sempurna. Tidak ada yang bisa ditambahkan atau dikurangi. Selalu mengarah ke kebaikan yang kekal. Itu sempurna yang dimaksud di sini. Kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan itu yang terakhir. Katakan colek kanan kiri, terakhir bentangi kabeh. Ya. Terakhir. Kayak kernet aja. Ya, kalau biasanya kalau di pas khotbah gini kalau terakhir gitu wis langsung biar gitu ya, padang. Kesimpulannya, makna keseluruhan dari Roma 12 ayat 2 ini, jadi setelah budi kita diperbaharui, pola pikir, tadi Budi tahu ya, pola pikir dan lain-lain, orang percaya itu dapat menguji. Pasti orang yang sudah diperbaharui budi kita itu pasti bisa menguji. Membedakan mana yang dunia tawarkan dan apa yang Allah kehendaki, itu pasti bisa. Karena budi kita sudah diperbarui. Setelah budi kita diperbarui, orang percaya itu dapat menilai. Memilih yang baik menurut Allah, bukan menurut standar dunia. Itu pasti bisa menilai. Dan setelah itu, setelah kita bisa menguji, menilai, kita akan mengalami apa? Mengalami hidup dalam jalan Allah yang membawa damai sejahtera, membawa hidup dalam sukacita, dan membawa hidup kita untuk menuju tujuan yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, orang percaya itu harus berani berkata tidak pada godaan dosa. Harus berani berkata tidak, harus mampu berkata tidak pada godaan dosa. Meskipun mungkin semua teman, semua orang itu melakukan. Tetapi kalau kita sudah diperbarui budi kita harus bisa berkata tidak pada godaan dosa. Gunakan sesuatu yang bisa mempengaruhi hidup kita itu seperti media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang sia-sia. Terus jadikanlah firman Tuhan dan doa sebagai fondasi kita sehari-hari. Terus sekali lagi bangun komunitas rohani yang saling mendukung dalam iman kita. Itu yang penting sekali. Nah, ini masuk dalam pertanyaan kuis. Nggak ada musiknya tadi ya? Iya, Mas Haji nggak di situ. Ada pertanyaan, ada berkat 3. Ya. Ngancung dulu baru pertanyaan. Jeng, saya tak minum sih. 40 menit. Pertanyaan, ngacung dulu baru jawab. Di dalam konteks Roma 12 ayat 2, apa yang dimaksud dengan dunia?
Wah, Pak Gito. Betul sekali, luar biasa. Pak Edi, ini Pak Edi. Biar kasihkan Pak Edi. Satu-satu Pak Edi ya. Satu-satu, monggo. Ya, oke. Selanjutnya mengenai konteks Roma 12 ayat 2. Apa pengertian budi? Wah, Bu Hati. Budi adalah Betul sekali. Ya. Mari silakan Ibu. Bukan Pandu, Bu Hati. Bukan. Oh tak kira kamu dulu. Lah iya. Oke. Yang terakhir adalah menurut yang saya sampaikan tadi, ada sebutkan 3 dimensi Allah. Bu Maria dulu. Bu Maria. Kok Bu? Ulangi Bu. Puji Tuhan, benar. Jadi terima kasih Pak Edi. Jadi saya sangat bersyukur karena apa yang saya sampaikan itu memang diperhatikan. Iya. Tadi salah satu ada yang diperhatikan atau tidak dengan cara seperti ini. Ternyata diperhatikan. Tetapi kami yakin dan percaya kira-kira firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu saudara kasih. Diberkati dengan renungan firman hari ini. Diberkati, amin, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allahku yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan firman malam siang hari ini Tuhan. Dari Roma 12 ayat 12, yaitu untuk senantiasa Tuhan memberikan untuk memperbarui budi kami Tuhan. Memperbarui pola pikir kita agar senantiasa boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Karena kita punya ikrar, kita ikrarkan bahwa kita cinta Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Inilah ikrar kami Ku Tuhan. mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus Dengan iman katakan, selamanya. inilah ikrar kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Bapa. Ya Bapa, Bapa. ya
Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia, karena Dia yang layak disembah, karena Dia yang layak dipuji. Mari sembah hanya Bapa, karena Allah yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, pribadi lepas pribadi, pribadi lepas pribadi, sembah Dia, agungkan namanya, puji terus karena Dia yang layak disembah. Oh Bapa kami luar biasa, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, ya Allah, inilah anakmu, inilah anak-anakmu yang kami senantiasa untuk selalu dan selalu mencintaimu Tuhan, karena Engkau sudah lebih dahulu mencintai kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu sampai di sini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan selalu terus memberikan yang terbaik untuk kami. Amin. Memberikan hikmat yang luar biasa untuk kami. Amin. Kami sudah merenungkan kebenaran-Mu Tuhan, bahwa kami harus senantiasa untuk memperbaharui budi kami, memperbaharui pola pikir kami, sehingga semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan pengertian tentang firman-Mu ini kepada kami Tuhan. Setiap saat Engkau akan memberikan yang terbaik, memberikan hikmat yang luar biasa, marifat yang luar biasa, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki tentang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berbicara, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan pengertian lebih lanjut lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Yang merasa diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Ya, seperti yang disampaikan Pak Toto tadi ya, firman itu hidup. Bila kita menghidupi setiap firman yang setelah kita dengar, ya kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan tempat ini dengan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, yang mana kami diberi kesempatan lagi Tuhan untuk memberkati pekerjaan tempat ini melalui persembahan Tuhan. Ya Tuhan berkati, ya Tuhan buka tingkap-tingkap langit Tuhan untuk memberkati setiap tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih juga atas firman yang kami dengar Tuhan, biar firman ini Tuhan memberi kami Tuhan semakin kuat dalam jalan hidup ini Tuhan, memahami setiap apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam kebenaran, dalam kudusan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ojo gampang sambat kene sing kuat dadi berkat sing semangat. Ojo sambat, ojo gampang sambat, atine sing kuat dadi berkat sing semangat. Ojo
sembah bersyukurlah marang Gusti penarimu tambah rasa bersyukurlah marang Gusti tambah mulya ojo gampang sambat atine sing dadi berat sing semangat ojo sambat bersyukurlah marang Gusti pengumuman. Kami persilakan yang diberikan pada sidang Jumat di sini untuk visi dan visi tempat ini. Tadi ada pujian ojo sambat ya, tetap bersyukur pada Tuhan, Tuhan itu baik. Ya, kita akan mendengar terima kasih hambanya yang telah menyampaikan firman-Nya begitu indah. Dan firman itu akan tumbuh dalam hati kita ya, untuk kita lakukan dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kita akan mendengarkan warta gereja tempat ini ya. Setiap hari Rabu ya, saking semangatnya. Ibadah sudah selesai, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri dengan berkat dari hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, kini pulanglah
jika engkau hari ini telah mendengar firman Tuhan dan engkau akan melakukan firman Tuhan dengan setia, maka berkat inilah yang engkau akan terima. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkati kemanapun keluar masukmu, diberkati di kota, diberkati di desa. Dan engkau akan jadi kepala bukan ekor, engkau akan naik bukan turun. Apabila hari ini engkau telah mendengar firman Tuhan dan engkau melakukan firman itu dengan setia, maka engkau akan terima berkat itu. Berkat dari Bapa surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu ya.